Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja dan Bapak harap semua bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Pada video kali ini kita akan lanjutkan materi kita mengenai baris dan deret. Jika pada video sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai baris dan deret aritmatika, pada video kali ini kita akan mulai masuk pada baris dan deret geometri. Dan untuk video kali ini kita akan bahas terlebih dahulu mengenai baris geometri. Apa itu baris geometri? Baris geometri yaitu suatu barisan yang suku-sukunya diperoleh dengan cara mengalihkan suku sebelumnya dengan satu konstanta. Konstanta tersebut disebut rasio atau pembanding. Nah, ini adalah perbedaan antara baris aritmatika dan baris geometri. Kalau kita ingat kemarin tentang baris aritmatika, itu jika kita punya suku pertama, maka suku kedua akan ditambahkan dengan beda. Nah, itu untuk aritmatika. Sedangkan untuk geometri, jika kita memiliki suku pertama, suku keduanya itu nanti akan merupakan hasil kali suku pertama dengan sebuah konstanta. Jadi, misalnya kita punya baris aritmatika misalnya 2. Misal seperti ini aja. Kita misalkan kita punya 2. Nah, dan kita akan kalikan dengan misalnya 3. Berarti 2 kali 3 itu 6. Nah, setelahnya maka semua bilangan akan dikalikan dengan 3. Jadi kan dari 2 untuk menuju ke suku kedua itu dikalikan 3, maka selanjutnya juga akan dikalikan 3. Berarti ada 18, terus 18 kali 3 itu 54, dan seterusnya. Nah, itu adalah baris geometri. Jadi baris geometri itu suatu barisan yang suku-sukunya diperoleh dengan cara mengalihkan suku sebelumnya dengan suatu konstanta. Kalau tadi Bapak contohkan, itu berarti mengalihkan konstantanya 3 atau R-nya atau rasionya itu adalah 3 atau bisa disebut juga sebagai pembanding. Nah, untuk mencari R kita bisa membagikan. Nah, ini perbedaannya dengan aritmatika. Kalau aritmatika itu kalian bisa mencari beda dengan cara mengurangi suatu suku dengan suku sebelumnya. Jadi misalnya U2 dikurangi U1, U3 dikurangi U2, nah itu akan ketemu beda. Sedangkan pada baris geometri nanti bukan dikurangi tetapi dibagi. Jadi R itu bisa kalian dapatkan dari membagikan sebuah suku dengan suku sebelumnya. Misalnya U2 dibagi dengan U1. Nah, itu bisa. Atau U9 dibagi dengan U8, itu juga bisa. Nah, itu dapat menghasilkan R. Nah, ada cara lain untuk menentukan R, di mana kalau misalnya yang kita ketahui di sini adalah dua suku yang tidak saling berurutan, misalnya U5 dengan U3, suku kelima dan suku ketiga, maka R itu dapat kalian cari dengan cara R pangkat P min Q sama dengan UP dibagi UQ. Misalnya tadi Bapak ketahui U5 dan U3. Nah, maka R-nya itu adalah R pangkat 5 dikurangi 3 itu akan sama dengan U5 dibagi dengan U3. Jadi ada cara untuk mencari R jika baris yang diketahui atau suku yang diketahui itu tidak berurutan. Nah, sedangkan UN-nya sendiri memiliki rumus A dikali R pangkat N-1. Nah, kenapa seperti itu? Karena misalnya untuk suku pertama, dia adalah A saja. Berarti nanti otomatis R-nya kan tidak ada. Suku kedua, maka akan dikalikan R. Nah, agar R, maka nanti di sini 2 dikurangi 1. Jadi, ini adalah rumus pokok untuk mencari baris geometri. Tetapi, Bapak ingatkan kembali bahwa baris dan deret pada dasarnya adalah suatu aritmatika yang berpola begitu ya. Jadi, pola tersebut bisa kalian logikakan tanpa harus selalu mengandalkan rumus. Jadi banyak cara untuk bisa menentukan jawaban dari permasalahan baris dan deret geometri. Karena
semuanya menggunakan pola yang sama. Artinya kalian bisa mengotak-atik pola tersebut untuk bisa menyelesaikan masalah tanpa harus bergantung kepada rumus. Rumus apakah penting? Ya, mungkin dalam beberapa hal penting karena akan mempermudah kalian untuk menghitung, tetapi bukan segalanya. Jadi, yang terpenting di sini adalah kalian memahami konsepnya, lalu kalian bisa menggunakan konsep tersebut. Rumus itu digunakan saat kalian sudah benar-benar paham dengan sebuah konsep. Jadi kalau kalian misalnya menjawabnya tidak sesuai dengan rumus dengan cara sendiri, boleh atau tidak? Ya boleh, silahkan. Itu merupakan hak kalian dalam belajar. Tetapi yang terpenting adalah sistematikanya, algoritmanya atau polanya itu akan selalu seperti itu. Jadi tidak boleh melanggar polanya. Kalau polanya dilanggar ya tentu saja pasti akan dapat jawaban yang salah. Nah di sini ada juga rumus lain. Jadi kalau misalnya U, P plus Q itu sama dengan UP dikali R pangkat Q. Mungkin ini bisa kalian gunakan kalau kalian diminta untuk mencari, misalnya diketahui suku ketiga adalah berapa. Nah, carilah suku ke-10. Nah, itu bisa nanti kalian gunakan ini. Jadi kan apa namanya, kalau suku ke-10 itu berarti U 3 tambah 7 gitu ya. Jadi U3 tambah 7 sama dengan U3-nya tadi dikali R pangkat 7. Nah, seperti itu. Tapi untuk menggunakan rumus P plus Q sama dengan UP dikali R pangkat Q, berarti kita harus mengetahui R-nya terlebih dahulu. Oke, kita masuk ke contoh-contohnya. Jadi di sini ada beberapa contoh. Nah, di sini misalnya ada sebuah deret geometri atau baris geometri, yaitu 9, 3, 1, sepertiga, dan seterusnya. Nah, di sini kita akan menentukan suku ke-8 dan rumus suku ke N-nya, atau polanya di sini. Nah, berarti yang pertama kita cari harus kita ketahui adalah A-nya terlebih dahulu. A adalah 9. Nah, R kita bisa dapatkan dari U2 dibagi U1. Berarti 3 dibagi 9, R-nya sepertiga, dan untuk pertanyaan pertama berarti kita akan mencari N-nya sama dengan 8 gitu ya. Berarti UN sama dengan, masukkan rumus saja ya, jadi 9 dikali sepertiga pangkat 7. Nah, sepertiga pangkat 7 itu sama dengan 1 pangkat 1 per 3 pangkat 7. Berarti nanti kalian mencari 3 pangkat 7. Nah, tetapi dengan penghitungan yang lebih kompleks, kita bisa mengalihkan 9-nya ke 1. Karena 1 pangkat 7 itu pasti hasilnya 1. Berarti nanti kita dapatkan 9, lalu per 3 pangkat 7. Nah, berarti 9 itu adalah 3 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 7. Nah, ini bukan 3 pangkat, bukan 3 pangkat 5 ya, tapi 3 pangkat min 5. Harusnya 3 pangkat 5, min 5, sehingga nanti hasilnya adalah 1 per. Kita perbaiki dulu sebentar. Desain. Satu per 243. Nah, seperti itu. Karena 2 dikurangi 7 berarti kan bukan 5, tapi 2 pangkat 3 pangkat min 5. 2 dikurangi 7 kan min 5. Jadi 1 per 243. Seperti itu. Dan nanti kalian di sini akan lebih banyak untuk memangkatkan. Itu ya, jadi perpangkatan harus benar-benar dipelajari kembali. Oke, lalu suku ke N-nya. Nah, kalau mencari suku ke N, tinggal masukkan semua unsur kecuali N. Jadi N-nya tetap tidak diganti. Berarti 9 dikali 1 per 3 N pangkat pangkat N min 1 gitu ya, jadi pangkat. Nah, sama dengan sepertiga itu adalah 3 pangkat min 1 dikalikan N min 1 untuk pangkatnya, dipangkatkan lagi N min 1. Nah, karena pangkat dipangkatkan maka pangkatnya akan dikalikan gitu ya, jadi 3 pangkat 2 dikali, nah min 1 dikalikan N jadi min N, min 1 dikalikan 1 itu hasilnya adalah 1, jadi 3 pangkat 1 min N. Nah, atau kalau kita kalikan, nah ini kan boleh dikalikan. Kalau perkalian itu pangkatnya ditambah. Jadi 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 1 min N, itu berarti nanti hasilnya adalah 3 pangkat 2 ditambah 1 min N.
Nah, 2 tambah 1 itu kan 3. Jadi hasilnya adalah 3 pangkat 3 min n. Ini adalah rumus suku ke n-nya atau pola untuk membentuk baris UN dari baris yang ini. Itu contoh pertama. Contoh kedua sama ya, mungkin tidak terlalu berbeda. Tapi di sini yang pertanyaan adalah banyak suku. Jadi kita akan mencari n-nya itu berapa. Nah, kalian bisa menggunakan rumus suku ke n. Jadi AR pangkat n-1 itu ada sama dengan 1 per 81. Nah, A-nya adalah 81. R-nya adalah sepertiga. Nah, 81 itu adalah sama dengan 1 per 81. Lalu 81 itu adalah 3 pangkat 4. 3 pangkat 4 sama dengan 1 per 3 pangkat n-1 sama dengan 1 per 3 pangkat 4. Nah, 3 pangkat 4 ini kita pindah ruaskan jadi pembagian. Jadi ini dikali di bawah. Nah, karena dikali maka pangkatnya ditambah. Jadi 4 tambah 4 jadi 3 pangkat 8. Jadi sepertiga n pangkat min 1 itu sama dengan 1 per 3 pangkat 8. Nah, kita ubah semuanya jadi bentuk sepertiga. Jadi ini sepertiga, ini juga karena ini 1 berarti kan bisa pangkat berapapun, sedangkan bawahnya adalah pangkat 8. Berarti kita anggap saja 1 ini adalah 1 pangkat 8 per 3 pangkat 8 untuk yang sebelah kanan, sehingga nanti bisa kita keluarkan 1 per 3 pangkat 8. Nah, karena kita sudah punya persamaan yang bentuknya seperti ini, maka n-1 itu pasti hasilnya akan sama dengan 8. Nah, n-1 sama dengan 8, sehingga n-nya sama dengan 9. Jadi itu merupakan suku ke-9. Nah, kalau kalian merasa pusing dengan cara rumus seperti ini, nah Bapak sampaikan bahwa ini sebenarnya kan pelogikaan. Jadi kalian bisa menuliskannya secara manual, 81, 27, 9. Nah, berarti kan R-nya tadi sepertiga gitu ya. Berarti kan semuanya dibagi 3. Nah, 9 bagi 3 ya 3. 3 bagi 3 1 bagi 3 sepertiga. Sepertiga dibagi 3 1/9. 1/9 dibagi 3 1/27. 1/27 bagi 3 1/81. Nah, tinggal kalian hitung aja 1, 2, 3, 4, 5 dan ternyata ada 9 suku. Jadi untuk masalah deret baris geometri, mohon maaf untuk baris geometri itu jangan hanya bergantung pada rumus saja. Kalian bisa menggunakan logika kalian untuk bisa menyelesaikan masalah seperti nomor 2 tanpa mengandalkan rumus. Jadi rumus itu digunakan boleh atau tidak boleh, tetapi kalau mempersulit kalian bisa menggunakan cara yang paling sederhana, yaitu di logika. Bagaimana deret tersebut terbentuk. Oke, kita lanjut ke contoh ketiga. Ada 3 suku ya yang merupakan suatu barisan geometri. Ini barisan geometri. Jadi x-8, x-4, x plus 8. Itu adalah 3 suku baris geometri. Tentukan nilai x-nya. Nah, kita gunakan konsep rasio. Jadi rasio itu kan akan selalu sama, di mana U2 per U1 itu akan sama dengan U3 per U2. Jadi rasio itu kan selalu tetap dalam baris geometri ini. Jadi otomatis kalau kita bagikan U2 dengan U1, itu hasilnya akan harus selalu sama dengan U3 dibagi U2. Nah, konsepnya akan menjadi persamaan bentuk rasional seperti ini. Jadi x-4 per x-8 sama dengan x plus 8 per x-4. Nah, itu tinggal dikalikan silang saja. Jadi x-4 kuadrat sama dengan x plus 8 x-8. Itu dikalikan, jadi ini difaktorkan, dijabarkan. Ini juga dikalikan secara silang. Hasilnya adalah x kuadrat min 8x plus 16 sama dengan x kuadrat min 64. Nah, kebetulan seperti itu kamu bisa tinggal coret x kuadratnya. Terus ini 16 pindah ruas, jadi min 8x sama dengan min 80. Berarti x-nya sama dengan 10. Itu contoh ketiga. Contoh keempat, di sini ada mencari apa ini? Rasionya berapa, terus 6 suku pertama, suku ke-6 apa 6 suku pertama? Oh, berarti menyebutkan 6 suku pertamanya. Jadi dicari begitu ya. Nah, di sini ada sebuah
baris aritmatika, U1-nya 81, U5-nya adalah 1. Tentukan rasionya. Nah, rasio berarti kita gunakan yang seperti tadi sebenarnya, menggunakan rumus yang ini bisa. Yang R pangkat P min Q sama dengan UP min UQ, seperti itu. Jadi R pangkat 5 min 1 berarti R pangkat 4 itu sama dengan U5-nya dibagi U1. U5 di sini adalah 81. Iya, berarti 1 per 81. Berarti R pangkat 4 sama dengan 1 per 81. Berarti R-nya itu nanti harusnya adalah sepertiga. Gitu ya. Tetapi karena ini pangkatnya genap, nah hati-hati bahwa pangkatnya itu juga bisa min. R-nya bisa plus, bisa min. Begitu. Apakah boleh dibagi R min? Ya, tentu saja boleh ya, tidak masalah. Jadi bisa jawabannya yang pertama ataupun yang kedua. Begitu. Oke. Selanjutnya yang perlu dibahas lagi adalah ini ada latihannya turun. Nah, selanjutnya yang kita bahas lagi ada sisipan, sama seperti baris aritmatika. Kita bisa menyisipkan beberapa bilangan agar di antara dua buah bilangan yang tadinya mungkin adalah baris geometri berubah menjadi baris geometri baru dengan menyisipkan beberapa angka. Nah, pada barisan U1, U2 sampai UN di antara dua suku berurutan. Jadi di antara U2 dan U1 misalnya, atau U1 sampai U2 atau U2 sampai U3, itu bisa kita sisipkan K suku baru, di mana banyaknya suku sesudah disisipkan N aksen. Disisipkan itu kita anggap sebagai N aksen. Jadi N aksen itu sama dengan N ditambah N-1K. Jadi banyaknya suku. Nah, rasio barunya itu adalah R aksen sama dengan K plus 1 akar. Jadi akar pangkat K plus 1 dari UN per UN plus 1 atau sama dengan K pangkat akar K plus 1 akar R. Gitu. Jadi cukup sederhana juga sih sebenarnya rumusnya. Nah, itu nanti digunakan kalau kita mau menyisipkan suku tengah. Lalu bukan suku tengah, sisipan, mohon maaf. Nah, sedangkan untuk suku tengah itu UT-nya sama dengan akar dari A dikali UN. Sehingga T itu, posisi T itu bisa kalian dapatkan dari N plus 1 dibagi 2. Kenapa N plus 1 dibagi 2? Karena dia pasti ganjil ya. Suku tengah itu hanya ada pada baris yang jumlahnya ganjil. Kalau genap, tidak ada suku tengahnya. Oke, kita bahas sedikit mengenai contohnya. Nah, di sini tentukan nilai N agar barisan N plus 1, N-3 membentuk barisan geometri. Jadi intinya samalah seperti tadi, di mana prinsip suku tengah gitu ya, karena ini adalah hanya ada 3 barisan. Jadi kita menggunakan konsep prinsip suku tengah. UT kuadrat sama dengan A dikali UN. Nah, berarti N kuadrat, tapi UT kuadrat ya, kita pakai rumus bawahnya. Berarti N kuadrat sama dengan N plus 1 dikali N min 3. Terus lalu kita N kuadrat sama dengan N kuadrat min 2N min 3. Ini dikalikan silang. N kali min 3, plus 1 kali N, plus 1 kali min 3, didapatkan ini. Lalu N-nya dipindah ruaskan, 0 sama dengan min 2N min 3. Min 2N-nya pindah ruas jadi 2N sama dengan min 3. N-nya sama dengan min 3 per 2. Begitu. Lalu ini yang sisipan di antara 2 dan 162. Nah, ini berarti dia dianggap baris geometri gitu ya. Jadi R-nya 162 dibagi 2 itu berarti 81. Jadi R-nya dianggap 81. R awal. Nah, disisipkan 3 buah bilangan sehingga membentuk barisan geometri. Tentukan. Nah, berarti karena kita akan menentukan rasio, berarti kita gunakan rumus yang ini. R aksen sama dengan K plus 1 akar. Maaf, akar pangkat K plus 1 R. Berarti
R-nya tadi kita sudah sebutkan bahwa R-nya adalah 81. Ini kan 162 dibagi 2, itu 81. Terus akar pangkat 4 dari 81 berarti sama dengan 3. Berarti R barunya itu adalah 3. Nah, banyaknya suku barisan geometri N itu sama dengan 5. Logikanya ini ada 2, lalu disisipkan 3. Ya berarti ada 5 gitu ya. Lalu yang ditanyakan adalah maka suku ke N barisan aritmatikanya. Nah, berarti kan U5 sama dengan A dikali R aksen. Jadi R yang baru yang kita pakai pangkat min 1 sama dengan apa ini pertanyaannya? Tidak nyambung ya, tapi apa-apa lah. Jadi rumus suku N gitu ya. Rumus suku ke N harusnya, bukan mencari ini. Kalau ini kan mencari U5 ya 162 lah. Karena kalau kita logikakan saja 2 terus ada disisipkan 3, berarti suku kelimanya ya 162. Nah, untuk suku ke N-nya berarti kita cari seperti contoh di atas tadi untuk menentukan rumus suku ke N-nya. Berarti kalau kita cari berarti A-nya tadi ada 2 dikali 3 pangkat N-1. Nah, berarti kan 2 dikali 3 pangkat N dibagi 3. Berarti nanti rumusnya adalah 2/3 gitu ya. 2/3 3 pangkat N. Jadi itu rumus untuk suku ke N-nya. Oke, mungkin itu saja dulu untuk video kali ini biar tidak terlalu panjang. Nanti pada video selanjutnya kita akan bahas mengenai deret geometri. Tadi kita sudah mempelajari baris aritmatika. Pada video selanjutnya nanti kita akan bahas tentang deret geometri. Nah, nanti deret geometri ada 2. Deret geometri berhingga dan deret geometri tak hingga. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Semoga penjelasan dari video ini bisa membantu kalian dalam kegiatan belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Dah.